Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adawiyah Siregar, kelas D reguler 2018. Di sini saya akan membahas mengenai teori determinisme masa kanak-kanak yang dikemukakan oleh dua orang ahli yang bernama Geoffrey Gorer dan Gregory Bateson. Determinisme adalah paham yang menganggap setiap kejadian atau tindakan, baik yang menyangkut jasmani maupun rohani, merupakan konsekuensi kejadian sebelumnya dan ada di luar kemauan. Adapun hipotesa latihan buang air besar, menurut Geoffrey Gorer, pada tahun 1943, Gorer menerbitkan artikel berjudul The Machine Japanese Culture yang mengungkapkan keterpukauan perhatian berlebihan dari orang Jepang terhadap upacara kerapihan dan ketertiban, sehingga dapat dibandingkan dengan sifat gangguan jiwa atau compulsion neurotic yang menghinggapi beberapa penduduk Eropa. Artinya, compulsion neurotic ini gangguan jiwa yang berbuat sesuatu di luar keinginannya. Menurut hipotesanya, penyebab gangguan jiwa adalah latihan buang air besar yang diperoleh semasa kanak-kanak. Menurut Gorer, di balik sifat orang Jepang yang rapi dan tertib, ada keinginan tersembunyi untuk berbuat agresif. Misalnya saja, sifat permusuhan orang Jepang terpendam ditimbulkan sebagai akibat kebencian sewaktu masih bayi yang dipaksa untuk melakukan di luar keinginannya. Contohnya, si anak ini dipaksa untuk mengendalikan lubang otot duburnya sebelum ia menguasainya, sehingga kebencian ini akan tetap menjadi kepribadiannya setelah ia beranjak dewasa. Dalam keadaan normal, jika kebencian tidak tersalurkan dan tidak ditekan, akibatnya jika ada peluang, sifat agresif tadi akan meletup kuat untuk berbuat sadistis maupun kejam. Sudah tentu hipotesa Gorer ini mendapatkan kritikan dari orang sarjana yang bernama Robert N. Bella. Menurutnya, penyebab terbentuknya sifat rapi dan tertib orang Jepang adalah kode samurai yang berkembang sejak zaman Tokugawa dan mempengaruhi masyarakat melalui gerakan keagamaan. Artinya, kode samurai di sini ialah tingkat strata sosial yang ada pada masyarakat Jepang. Selanjutnya, hipotesa pembedungan anak. Menurut Gorer, pembedungan ini sangat menghambat gerak-gerik si anak dan emosionalnya juga ke seluruh tubuhnya, sehingga dapat menimbulkan sifat depresi akibat terkekang perasaan selama dibedung, sehingga frustasi dan putus asa. Sifat depresi manik ini timbul setelah bedung dilepas dan sewaktu disusui, setelah dewasa dan memperoleh kasih sayang ibunya. Itulah sebabnya mengapa orang Rusia di sini setelah dewasa mereka senang berpesta-pesta, bermabuk-mabukan, dan di satu sisi bersedih dan merasa berdoa. Kan tetapi tipikal kepribadian orang Rusia ini hanya berlaku pada beberapa penduduk saja, contohnya kaum buruh dan kaum petani. Karena pada bangsa lain, kenapa tidak terjadi frustasi atau depresi? Karena cara yang dilakukan itu berbeda dengan cara yang dilakukan oleh orang Rusia. Kemudian adapun konsep schismogenesis Gregory Bateson. Schismogenesis adalah suatu proses pembedaan dalam norma-norma kekhasan pribadi akibat interaksi antara individu-individu yang terus-menerus bertimbun banyak. Menurut Bateson, masyarakat di dunia berbeda dalam sifat pola interaksi bipolar tersebut. Menurut konsep schismogenesis ini, seorang individu mengambil alih pola watak dari hubungan peran. Contohnya itu diumpamakan antara orang tua dengan si anak, di mana orang tua ini sebagai pihak yang memberi bantuan dan si anak sebagai pihak yang menguntungkan. Sehingga berdasarkan konsep schismogenesis ini, bila kita ingin melihat pola watak suku bangsa tersebut, kita terlebih dahulu melihat pola interaksi bipolarnya. Oke, cukup sekian. Jika ada pernyataan saya atau yang tidak berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.